Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih menggunakan diri kita, jasad kita, seluruh anggota diri kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya angsal syafaatipun saking beliau. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengatakan yang mempunyai kepahaman bahwa perkara yang terpenting saat ini adalah makanan. Saking pentingnya makanan menurut kita ini, maka orang ini rela siang dan malam untuk mencari makan. Rela keliling kampung siang dan malam untuk mencari makan. Hanya membawa makanan diputar-putar untuk mendapatkan makanan lagi. Kemudian ada yang rela mencari makan nih, seorang pegawai rela dia bayar kanan bayar kiri. Mungkin ada yang rela jadi tentara. Hanya kerjaannya rela dibuang dari pesawat itu. Itu korban nyawa untuk apa? Mencari makan. Taruhannya nyawa itu, Pak. Rela dilemparkan di atas pesawat, bawa payungnya kalau kembang. Banyak kejadian payung tidak kembang. Rela taruh nyawa untuk mencari makan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tidak makan, paling dia ini sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan mati kalau tidak makan. Ternyata ketika dia mati sudah tidak perlu makanan lagi. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, yang terpenting adalah minuman. Lebih penting lagi ini minum. Saking pentingnya minuman, saking pentingnya air. Setiap rumah ini tidak ada yang tidak punya sumber air. Semua rumah pasti punya sumber air. Saking pentingnya air minum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tidak minum sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, dia ini paling mati, Pak. Kalau tidak minum, setelah mati ternyata sudah tidak perlu lagi minuman, sudah tidak perlu lagi air. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada yang lebih penting lagi, yaitu udara. Orang yang tidak punya udara, saking pentingnya udara ini Allah berikan kepada kita ini udara gratis. Bahkan kalau dia ini banyak udara tetapi tidak bisa menghirup udara, akhirnya di rumah sakit ini dijual tabung udara. 1 tabung 500.000, Pak, hanya untuk beberapa jam saja. Saking pentingnya udara ini Allah berikan gratis, Pak, untuk orang banyak, untuk semua makhluk. Orang yang tidak menghirup udara ini, Pak, 1 detik, 2 detik, 3 menit mati, Pak. Tetapi hadirin yang mulia, ketika mati ini ternyata sudah tidak perlu udara lagi. Orang yang dikubur itu mati, Pak. Ya tidak perlu selang, tidak, sudah tutup tanah selesai, tidak perlu udara lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah mati ini yang terpenting adalah iman dan amal soleh. Yang tidak banyak orang pahami. Kelihatannya sholat kita ini sudah tidak begitu penting. Orang sholat dan yang tidak sholat kelihatannya sama saja, tetapi nanti dikubur akan berbeda. Orang yang taat kepada Allah dan orang yang tidak taat kepada Allah ini akan berbeda cerita.
La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka kalau cerita tentang tentara, Pak, di tentara itu ada kegiatan yang satu namanya penerjunan. Orang terjun itu, Pak, di dalam pesawat, padahal dia sudah membawa payung. Kalau terjun itu payungnya ada dua, ada yang payung bulat dan ada yang payung kotak. Kalau payung bulat ini secara namanya penerjunan statik. Jadi dia ketinggian 1.500 km, 1,5 km. Jadi dia ketika diterjunkan harus segera sampai ke tanah dan melakukan penyerangan. Maka ketika dia di dalam pesawat pakai parasut, ada banyak tali mengikat tubuhnya hingga dia susah bernapas. Dalam pesawat Hercules sudah suaranya mung stres. Ya pasti stres, tidak pasti perasaan ketakutan pasti ada. Maka ketika dalam pesawat beberapa menit sebelum sampai sasaran, maka dia ini akan ada dua lampu. Di pesawat Hercules itu ada lampu merah dan ada lampu hijau. Maka ketika beberapa menit sebelum dibukanya pintu pesawat, maka setelah dibuka pintu pesawat, maka dia akan mendengar bel pertama. Bel pertama itu akan berbunyi lonceng seperti bunyi kring itu 3 kali. Kring kring kring. Tapi warna lampunya masih merah. Tandanya apa? Dia harus memasang tali statik lain. Ketika dipasang di tengah tali yang membujur di antara pesawat, cekrek, itu sampai dia pastikan nyantol apa enggak, dia harus tarik. Berharap ini nyantol betul, jangan sampai perasaan dicantolkan ternyata enggak nyantol. Kalau enggak nyantol ini, dia bisa terjun sampai tanah tanpa parasut. Untuk meyakinkan lagi, ini ada satu alat, Pak. Lewer ini, alat kecil, namanya pen, tali pen dimasukkan ke lubang, masukkan, klak, dikunci, dipetuk, tes. Dia nggak bisa buka lagi, yakin, Bismillah. Dan dia masih berpegangan. Bung. Kalau nggak percaya, tanya Pak Jala. Ya di sini Pak Indra, Pak terjun. Pak Indra itu tukang terjun kan, Pak. Nggak ada ya. Nah itu setelah beberapa waktu dia pegangan udah stres dengan pesawat, pengennya keluar aja, tapi di sini takut juga, keluar juga takut. Ya. Kemudian beberapa menit ini akan berbunyi kring kedua. Kring kedua ini adalah kring gitu kan. Tapi lampu ini masih berwarna merah belum hijau. Kering maknanya apa? Dia harus maju 2 langkah. 1, 2, 1, 2. Ketika kering kedua ini terjun sudah ada di depan pintu pesawat. Udah anginnya udah terasa itu. Rasa takut tambah lagi takut. Kemudian ketika sudah hampir sampai sasaran beberapa second, itu akan berbunyi kring yang ketiga. Itu adalah anehnya kring ketiga itu kring panjang. Kring udah siap tidak siap, mau tidak mau, paling depan ditepuk. Kalau ditepuk tidak terasa, didorong dia nggak mau, takutnya itu banyak tentara itu. Jangan bilang tentara itu orang pendeta ini, tapi kalau sudah di atas pesawat takut juga, dilosor, nggak mau keluar. Kalau nggak mau keluar, itu yang belakang itu nanti apa namanya numpuk, karena pintu pesawat yang dilonjak cuma 1, 2, 3, tapi itu satu baris satu pintu aja numpuk. Akhirnya apa? Gagal ya, terpaksa dia ditendang akhirnya wes terpaksa keluar dan dia akan mengembang dengan terpaksa, lalu terpaksa mengembang juga. Itu tali yang nyantol lagi berapa meter itu langsung putus panas kembang sampai tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, cerita ini maknanya apa? Tadi kring pertama, kring pasang statik lain,
kemudian pasang petak. Itu maknanya apa? Maknanya dia kita ini ketika umur 40 tahun harus memasang sajadah di masjid kita, jangan sampai terlewat 5 waktu berjamaah. Insya Allah ya. Itu 40 tahun Pak. Kalau sudah 40 tahun itu tidak mau nyantolkan dirinya ke masjid, ini berbahaya. Bahaya Pak, tidak nyantol Pak. Tidak nyantol kemana? Ke surganya Allah. Insya Allah ya. Umur 40 tahun. Kemudian berbunyi kering ketik kedua. Berapa tadi keringnya? Yang kedua itu keringnya 2. Kering-kering. Nah itu masih lampunya masih merah, tetap belum hijau Pak, masih merah. Itu sudah berjalan tak depan pintu pesawat. Ini maknanya apa? Maknanya manusia kita ini sudah usia 50 tahun. Sudah kering kedua 50 tahun. Dia sudah di depan pintu pesawat. Maknanya apa? Dia harus sudah siap meninggalkan dunia ini. Bagaimana? Harus punya kain kafan di rumahnya. Nah, kita kalau sudah umur 50 tahun percaya diri, punya baju untuk kondangan, punya baju untuk ke masjid, punya baju untuk rekreasi, punya baju untuk keluar. Tetapi apakah kita punya baju untuk meninggalkan dunia ini? Apakah kita sudah punya baju untuk menghadap Allah SWT yang namanya kain kafan? Maka umur 50 tahun, 60 tahun ini bagaimana kita sudah siap baju kain kafan untuk kita menghadap kepada Allah SWT. Untuk apa? Untuk nasihat agar kita selalu ingat akhirat. Insya Allah ya. Umur kita Pak 50 tahun. Kering yang berapa? Yang kedua. Kemudian tibalah kering yang ketiga. Kering yang panjang sekali. Kering dan pintu sudah terbuka. Tadi sudah terbuka, hanya lampu yang menyala sudah lampu hijau. Mau tidak mau, siap tidak siap akan dijaga sama malaikat menghadap Allah SWT, meninggalkan dunia ini walaupun kita sudah memiliki dunia ini katanya. Bagaimana? Insya Allah ya. Siap tidak siap kita harus meninggalkan dunia ini Pak. Maka kita ini jangan terkesan dengan suasana dan keadaan. Mau punya duit dan tidak punya duit menghadap Allah SWT pada akhirnya Allah SWT. Mau jadi pejabat atau jadi rakyat, tetap kita meninggalkan dunia ini menghadap pada akhirat. Mau jadi apa saja, dunia dia sebagaimanapun juga, kita harus siap meninggalkan dunia ini mendekat kepada Allah SWT. Tiba persoalan kita kepada Allah SWT dan baginda Rasulullah SAW. Insyaallah ya. Maka bagaimana kita mendapat SWT, sisa umur kita yang sebentar dan tinggal sebentar ini kita gunakan untuk agamanya Allah. Insyaallah ya. Sibuk-sibuk cari makan, walaupun nanti banyak orderan, banyak tanggapan, jangan lupakan 3 hari ini. Jangan sampai terlambat, jangan sampai kendor Pak. Itu godaan Pak, godaan. Insyaallah ya. Insyaallah. Maka semoga Allah SWT menerima amalan kita, menerima taubat-taubat kita. Semoga kita hidup mulia dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.